Karena kalau misalkan teman-teman hanya tampilkan di sini, nggak diubah di sini, maka yang bisa melihat portofolio digital kita ini hanya orang-orang yang login menggunakan akun belajar.id. Supaya nanti seluruh akun Google, bukan hanya akun belajar.id ini yang bisa melihat, ini kelola ini kalian klik. Kemudian kita sudah bisa di navigasi, sudah bisa, ini diputar juga sudah bisa kan. Sobat calon guru semuanya, salah satu tugas dan juga tagihan dari pendidikan guru penggerak adalah kita membuat portofolio digital menggunakan akun belajar.id. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara sederhana untuk membuat portofolio digital guru penggerak dengan memanfaatkan Google Sheets di akun belajar.id. Kira-kira langkahnya seperti apa, kemudian konten yang dimasukkan itu apa saja. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, portofolio digital itu merupakan salah satu tugas yang nantinya akan diberikan kepada calon guru penggerak ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Nah, di sini kita akan berikan contoh dulu untuk portofolio digital itu nanti kita bisa melihatnya di mana. Nah, tentunya nanti akan disematkan yaitu pada situs guru penggerak teman-teman. Nah, kita ambil saja contoh seperti ini, misalkan kita ketikkan kata guru penggerak seperti ini, kemudian ketika kita klik di sini ke situs atau website dari sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Nah, di sini di bagian profil. Nah, di sini nanti teman-teman akan bisa menemukan ya, yaitu untuk profil dari guru-guru penggerak yang mulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan berikutnya. Nah, di sini kita ambil contoh ya, misalkan di sini ini adalah profil dari rekan-rekan kita yang sudah menjadi guru penggerak. Nanti untuk portofolio digital akan bisa ditemukan di sini ya. Akan saja ini dari salah satu rekan kita, ini dari Ibu Sintian misalkan. Kita klik sini. Maka ketika kita diarahkan ke profil guru penggerak, maka berikutnya di sini nanti ada ini salah satu karyanya ya, karya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Kita klik di bagian portofolio guru penggerak. Nah, maka di sini akan diarahkan menuju ke bagian ini. Nah, tentunya ada berbagai macam item ya yang nanti harus dimasukkan dalam portofolio digital guru penggerak. Ini yaitu ada profil, kemudian artefak aksi nyata, kemudian kursus dan juga sertifikasi, publikasi, pengimbasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini tentunya kalian bisa juga mencari referensi ya. Sebagai contohnya nanti bisa ketikkan atau buka satu persatu nanti untuk misalkan di ATM teman-teman. Dan tentunya untuk pembuatan portofolio digital itu berdasarkan dari kreativitas masing-masing, namun tidak melenceng dari rambu-rambu yang telah diberikan ya. Nah, kita ambil contoh saja, misalkan ini kalau di sini kan kita lihat tadi di sini tampilannya seperti ini ya. Mungkin di guru penggerak yang lain ini nanti akan berbeda. Nah, nantinya ketika teman-teman lulus pendidikan guru penggerak dengan mengetikkan saja di sini namanya, maka nanti akan muncul. Misalkan saya mengetikkan nama saya misalkan. Kemudian kita klik cari, maka kita akan diarahkan menuju ke bagian ini. Kemudian klik profil. Nah, selanjutnya di sini untuk portofolio digital, kebetulan di sini saya juga sudah menuliskan dulunya. Dan tentunya saya agak berbeda dengan yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Namun nanti bisa menjadi bahan referensi ya. Kita klik di bagian portofolio digital, kemudian kita akan diarahkan menuju ke bagian portofolio digital. Di sini ada profil, beranda, artefak aksi nyata dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada portofolio digital tentunya di sini nanti kalau misalkan kita menyematkan aksi nyata dalam bentuk video, itu nanti akan bisa diputar seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan dalam bentuk file tentunya juga akan bisa untuk dilihat ya. Nah, ini ada yang berbentuk misalkan Canva, kemudian ada yang video, kemudian juga ada yang file PDF dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa saja yang harus ada nih pada portofolio digital. Jadi terkait tentang portofolio digital itu isinya apa saja, yaitu yang pertama ya, ini adalah bagian pokok dan pentingnya. Ini adalah yang pertama, ada profil guru penggerak.
Nah, profil ini dapat dibuat dalam bentuk video. Jadi kita profilnya tuh bisa buat dalam bentuk video ya. Bisa juga gambar atau mungkin tampilan slide yang menggambarkan diri dari guru penggerak. Ini secara ringkas ya. Bisa juga dalam bentuk teks, teman-teman. Kemudian bagian yang kedua itu adalah artefak asli nyata. Jadi kita cantumkan itu 3 artefak atau karya terbaik yang mewakili modul. Paket 1 terkait tentang perubahan diri, paket 2 yaitu perubahan di kelas, kemudian paket 3 itu adalah perubahan tingkat sekolah. Karya terbaik dapat dipilih dari hasil penugasan demonstrasi kontekstual maupun juga aksi nyata ya. Nah, kemudian hal lain yang bisa ditambahkan pada portofolio digital itu diantaranya yang pertama ada publikasi, misalkan tulisan yang sudah dimuat di media massa, jurnal ilmiah, atau mungkin juga buku antologi. Kemudian sertifikasi dan pendidikan ini adalah daftar khusus atau program sertifikasi yang telah diikuti dalam pengembangan diri sebagai pendidik, misalkan Google for Education, Coursera, atau penyedia lainnya. Kemudian berikutnya ada umpan balik ya, ini dari rekan sejawat, kepala sekolah, murid, ataupun juga dari orang tua terkait tentang peran kita ini sebagai pendidik ya. Kemudian ada hal-hal yang tidak perlu kita cantumkan, teman-teman. Jadi ada beberapa item yang nggak perlu dicantumkan dalam portofolio digital kita. Misalkan informasi dasar PPGP yang dapat dilihat pada website Kemdikbudristek, kemudian karya-karya yang bukan milik kita, kemudian foto-foto pribadi yang nggak ada kaitannya dengan peran kita sebagai pendidik ya. Baiklah, untuk cara pembuatan dari portofolio digital menggunakan Google Sheets di akun belajar.id. Ini langkah pertama, teman-teman pastikan kita sudah login ke akun belajar.id ya. Di sini kita masuk ke Google Drive ya. Masuk ke Google Drive dari akun belajar ID kita. Di sini kita klik. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita klik di bagian drive saya. Nah, di sini pertama-tama kalau misalkan saya itu terbiasa saya buatkan folder tersendiri ya, supaya nanti lebih mudah terorganisirnya. Nah, di sini saya klik baru, saya buatkan folder baru dulu. Oke, ini adalah untuk portofolio. Ini silakan teman-teman dinamai portofolio atau apa, karena saya sudah punya portofolio, maka di sini saya sebagai pembeda ini saya buat saja portofolio 2 misalkan. Kemudian kita klik buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke foldernya. Nah, berikutnya kita langsung buat saja portofolionya. Kita klik baru, kemudian kita klik lainnya. Selanjutnya kita pilih yang Google Sheets ya. Kita klik. Nah, setelah sampai sini, ini kita klik buat dan bagikan. Kita klik, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman baru yang seperti ini. Nah, artinya dengan demikian ini sebenarnya kita sudah punya nih portofolio digital masing-masing. Nah, langkah pertama di sini setelah kita berhasil membuat portofolio digital, di sini saya akan mengatur tema dulu ya. Nah, saya atur tema dulu. Ini jadi tema itu adalah warna dari awal sampai akhir. Nanti saya pilih warna apa? Apakah yang ini sederhana? Apakah nanti kita pilih yang merah seperti ini ya, atau mungkin yang hijau, atau mungkin yang ungu, atau mungkin yang lainnya. Oke, saya pilih saja yang warnanya ini yang agak merah-merah gini ya. Nah, ini kemudian untuk gaya font ini kita juga bisa pilih apakah tipis, klasik, ataukah berat. Nah, saya terbiasa memakai yang berat saja. Oke, ini nanti akan berat seperti ini ya. Inilah tebal seperti ini untuk hurufnya, teman-teman. Langkah berikutnya di sini kita ubah judul dulu ya. Nah, di sini judul atau nama di sini kita ubah sesuai dengan nama kita masing-masing. Nah, misalkan teman-teman tuh namanya siapa, silakan dituliskan gitu ya. Kalau misalkan saya ini saya buat saja yaitu portofolio calon guru gitu. Nah, teman-teman nanti silakan disesuaikan dengan namanya masing-masing ya. Karena nama saya inilah calon guru, berarti saya buat portofolio calon guru. Oke, kemudian di sini saya akan copy, nanti saya sesuaikan dengan yang di bawahnya di sini. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi ketika kita isi di sini, kita klik di bawah ini, kita nggak perlu copy paste pun di sini sudah akan menyesuaikan, teman-teman. Dan di sini sudah tebal ya. Untuk hurufnya sudah tebal karena di sini kita milihnya yang gaya fontnya ini adalah tadi yang gaya berat ini kan. Nah, ini. Oke, untuk nama ini sudah berhasil. Nah, berikutnya di sini saya akan memberikan logo ya. Nah, ini logo ini saya akan berikan logo pendidikan guru penggerak seperti itu. Untuk menambahkan logo kita klik saja di sini. Ini kita klik di sini ya. Klik. Kemudian di logo ini kita upload ya. Karena saya filenya itu ada di laptop ya. Kita klik di sini. Kemudian saya klik open. Nah, berikutnya di sini sudah masuk nih.
Oke, kalau sudah ini kita tutup saja. Oke, untuk logo sudah masuk ya. Ini logonya. Oke, ini. Nah, ini untuk logo sudah berhasil kita save. Dan selanjutnya berikutnya di sini ada header ya. Ini adalah namanya header nih. Jadi di sini kita bisa isikan mungkin nama kita gitu ya. Nah, silakan diisikan mungkin namanya atau bagaimana. Di sini kalau misalkan dalam bentuk teks, ini ada opsi tersendiri ya. Jadi masing-masing individu tentunya punya preference sendiri. Apakah di sini memakai judul halamannya ini adalah mungkin beranda atau mungkin nama masing-masing. Namun kalau misalkan saya hapus dan saya ganti menjadi gambar ya. Nah, untuk menghapus ini, misalkan kalau salah ya, ini adalah saya klik hapus di sini. Kemudian di sini nanti akan menjadi gambar. Kemudian yang di sini ini ya, ini saya hapus. Klik. Jadi bersih seperti ini. Kemudian saya akan ganti gambar. Jadi nanti full gambar seperti itu. Nah, untuk gambar ini terlebih dahulu saya sudah membuatnya di Canva, teman-teman. Nah, berikutnya kita untuk menambahkan gambar, ini kita klik sisipkan di sini ya. Nah, ini adalah kalau misalkan teman-teman menyisipkan teks di sini, ya kan? Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menyematkan video atau apa, atau mungkin PowerPoint di sini. Nah, kalau gambar ini kita klik sini. Klik, ini adalah kita upload gambar ya. Ini sudah saya siapkan gambarnya untuk ditaruh di beranda depan. Oke, seperti ini. Setelah itu di sini kita tinggal perluas ya. Nah, perluas sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan di sini adalah mungkin kurang luas, jadi saya buat yang agak luas ya. Ini saya sesuaikan dengan preference masing-masing. Oke, ini untuk di halaman beranda sudah jadi. Ini yang sebelumnya saya buat di Canva ya. Untuk tutorial cara membuat di Canva nanti kita akan sajikan pada video terpisah. Oke, kemudian saya ingin di halaman beranda saya ini, di halaman depan ini nanti akan saya sematkan yaitu semangat saya gitu ya. Setelah itu nanti saya akan sematkan satu video yang nantinya akan bisa diputar langsung ya. Nah, di sini kita klik di sini ya kan. Kemudian saya akan klik di sini yaitu kotak teks. Kemudian di sini saya akan menuliskan yaitu semboyan guru penggerak. Nah, tentunya untuk semboyan itu antara satu orang dengan yang lain itu nanti akan berbeda ya. Ini untuk fontnya ini kita bisa ubah mungkin yang lebih besar gitu ya, misalkan seperti ini. Kemudian berikutnya saya buat pertebal, kemudian saya buat di rata tengah. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, selanjutnya di sini untuk warna ini juga kita bisa ubah nih. Jadi di sini untuk warna ini saya akan sesuaikan. Ini untuk mengganti warna itu kita klik di sini ya, warna bagian. Ini biar nanti ada pembeda lebih tegas itu ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan tulisannya mungkin kurang besar, ini kita juga bisa perbesar lagi ya. Ini disesuaikan dengan preference masing-masing. Misalkan 48 nih, 48 terlalu besar ya. Ini kita bisa kecilkan lagi. 48 terlalu besar, misalkan di sini ada, coba kalau 30. Oke, 30 ini sudah sesuai. Jadi dari kanan ke kiri ini cukup satu baris saja ya. Oke, sudah. Nah, ini adalah untuk halaman beranda ya. Kemudian di bawah ini saya ingin menyematkan satu video misalkan. Di bagian bawahnya ini saya akan menambahkan satu video. Kita klik di sini. Kemudian saya klik yaitu tambahkan video dulu. Ini coba kita klik di bagian sematkan. Kemudian di sini kita ambilkan ini dari YouTube ya. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan videonya yang nanti akan saya taruh di depan. Ini adalah kita klik bagikan, kemudian kita salin, kemudian kita kembali, kemudian kita sematkan. Oke, sudah ini ya. Videonya sudah terbaca, kemudian kita klik sisipkan. Nah, otomatis di sini nanti akan bisa menambahkan seperti ini ya. Nah, di sini juga kita bisa untuk membuat template ya. Template misalkan yang seperti ini. Ini juga bisa. Nanti supaya di kanannya ini nanti ada teksnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Saya ulangi di sini kita juga bisa pakai ini. Kalau misalkan teman-teman videonya ingin 2 atau 3 nanti bisa klik di sini ya. Misalkan saya satu aja nih misalkan. Kita klik di sini. Nah, kalau 2 nanti di sini ya. Nah, ini. Oke, saya pilih yang satu aja, yang atas ini ya.
Oke, di sini kita klik, kemudian kita masukkan di sini, kita pilih YouTube misalkan. Kemudian untuk link YouTube-nya ini kita masukkan di sini, kita pastekan ya, kemudian di enter, kemudian klik di sini, kemudian kita klik sisipkan. Oke, udah jadi ya. Ini nanti bisa diputar teman-teman. Nah, berikutnya di sini saya akan membuatkan deskripsi. Jadi video ini yang saya gunakan sebagai video unggulan lah ya, misalkan di portofolio digital saya. Ini tentang apa nih? Nah, misalkan inilah untuk videonya tadi. Di sini adalah saya kopikan saja dari sini. Ini misalkan ya, ini demonstrasi kontekstual nih misalkan. Oke, kemudian di sini kita bisa masukkan di sini ya. Nah, ini sebagai contohnya teman-teman. Kalau misalkan nggak ingin dikasih ya tidak apa-apa ya. Nah, ini kalau misalkan nggak ingin dikasih juga apa. Kemudian untuk hurufnya kita sesuaikan ya. Oke, misalkan di sini terlalu kecil, ini kita bisa atur. Oke, ini coba kita buat saja seperti ini. Jadi biar satu baris itu. Refleksi filosofis pendidikan nasional KHD. Oke, ini adalah terlalu besar sepertinya. Coba saya akan kecilkan dulu, dikurangi lagi. Ini supaya satu baris. Oke, sudah ya. Misalkan seperti ini. Ini adalah untuk judulnya. Kemudian di bawah ini kita berikan deskripsinya. Oke, di sini saya akan tuliskan di bawahnya ini ya. Oke, ini sebagai guru dan seterusnya lah. Ini sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Oke, inilah untuk halaman beranda kita sudah jadi teman-teman. Oke, sudah jadi. Nah, setelah di sini jadi untuk halaman depan atau beranda, maka saya akan menambahkan halaman baru ya. Halaman baru supaya nanti bisa muncul di halaman sebelah kanannya gitu. Nah, untuk menambah halaman baru di sini kita klik di sini, yaitu halaman ya. Nah, berikutnya kita di sini ada tombol plus, jadi kita manfaatkan yang ini. Ini adalah untuk yang bagian ini, yang bagian menu baru ini adalah nanti ketika kita menginginkan untuk ada sub menu. Kalau misalkan yang halaman baru ini hanya cukup halaman baru gitu ya. Nah, saya akan menambahkan halaman baru. Ini adalah kita klik di sini. Kemudian saya beri nama profil gitu ya. Oke, profil. Nanti akan menampilkan profil kita. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini akan dialihkan ke profil kita. Oke, kemudian berikutnya di sini di bagian profil tentunya juga akan berisikan tentang profil-profil kita kan, berkaitan dengan personal identity kita dan juga mungkin hal-hal yang bisa memperkenalkan kita ini kepada orang lain yang nanti akan melihat situs dari portofolio digital ini. Oke, di sini saya akan membuat menu-menunya dulu, nanti untuk isinya kita lanjutkan setelah nanti menunya terbuat semua ya. Jadi halaman depan ini kita sesuaikan dengan item-item yang wajib ada untuk seorang CGP ya. Nah, ini saya buat setelah ini, setelah profil itu adalah di sini saya buat yaitu nanti untuk artefak aksi nyata. Oke, di sini karena nanti akan saya buat sub menu, maka saya pilih bagian menu baru ya. Ini kan halaman baru nih. Ya, ini saya pilih yang ini yaitu bagian menu baru seperti ini. Ini adalah saya namai yaitu artefak. Oke, artefak aksi nyata. Kemudian saya klik selesai. Nah, kemudian di bagian ini saya akan menambahkan nanti submenunya teman-teman. Oke, di sini saya tambahkan submenu misalkan artefak aksi nyata. Di sini saya bagi saja menjadi modul 1, modul 2, modul 3 gitu ya. Sebenarnya lebih baik kalau misalkan modul 1.1, modul 1.2, 1.3 dan seterusnya sampai seluruh modul ada. Namun saya akan membuat ini adalah modul 1, 2, 3 saja tambah sub halaman. Ini adalah modul 1. Oke, kita klik selesai. Kemudian di sini saya tambahkan lagi yaitu modul 2. Kita klik selesai. Kemudian saya tambahkan lagi, nambahkannya di sini ya, di atas ini ya, bukan di sini. Kita klik lagi. Ini adalah tambah modul 3. Kemudian saya klik selesai. Otomatis di sini sudah menjadi submodul nih. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan menu kita.
Berikutnya akan saya tambahkan yaitu publikasi. Misalkan kita klik di bagian menu, bukan sub menunya ya, kita klik di menu, kemudian kita klik tambah. Oke, sudah menjadi publikasi. Saya akan menambahkan lagi yaitu sertifikasi dan juga pelatihan. Kemudian saya klik selesai. Yang saya tambahkan lagi yaitu umpan balik. Ini halaman baru. Klik selesai. Menjadi umpan balik. Kemudian saya tambahkan lagi halaman baru. Ini akan saya berikan yaitu galeri ya. Kemudian saya klik selesai. Oke, menu kita sudah cukup banyak nih. Kemudian saya akan menambahkan lagi yaitu satu lagi lah ya. Misalkan di sini media sosial ya. Ini sambil kita mempromosikan media sosial kita nih. Oke, di sini saya tambah yaitu media sosial. Kemudian kita klik selesai. Oke, sudah jadi ya. Ini kita bisa atur dipindah-pindah gini ya teman-teman. Jadi untuk memindahnya ini cukup, misalkan galeri saya taruh di paling bawah nih, kita tarik seperti ini. Kalau misalkan media sosial ingin taruh bawah, ini kita tarik seperti ini. Oke, udah jadi ya. Nah, setelah kita sudah selesai untuk pembuatan menu dan juga sub menunya seperti ini, misalkan beranda, profil, artefak asnyata model 1, 2, 3, kemudian publikasi, sertifikasi pelatihan, umpan balik, galeri, dan media sosial. Maka berikutnya kita mengisinya ya. Untuk media halaman muka ini kan isinya ini ya. Ini halaman muka isinya ini. Kemudian di sini nanti kita akan bisa pilih ini. Kalau misalkan kita klik sudah kita publikasikan, kita klik di sini ditunjukkan profil. Kita klik di sini nanti kita model sini kita tunjukkan model 1 artefak asnyatanya. 2, 3 pun juga demikian. Kita klik publikasi, nanti kita akan diarahkan menuju ke halaman publikasi lainnya. Ini nanti kita akan bisa memilih seperti ini. Nah, ini kita harus isi nih. Nah, ini halaman depan ini kan sudah saya isi ya. Nah, berikutnya saya akan mengisi untuk di profil. Kita klik di profil seperti ini. Kita akan diarahkan menuju ke halaman kosong. Nah, berikutnya di sini kita bisa isikan. Ini kita bisa tambahkan ya, sisipkan gini. Ini sama halnya dengan yang tadi ya. Kita mengisi beranda. Kita bisa isikan teks, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa mengisikan gambar seperti ini. Nanti kita tinggal upload. Kita sematkan video juga boleh. Untuk misalkan profilnya teman-teman itu dalam bentuk video di YouTube misalkan, atau di Google Drive. Ini kalian bisa klik di sini, sematkan, nanti linknya sama dengan yang tadi ya untuk mengcopy pastenya drive nanti di sini. Nah, berikutnya di sini kita bisa mengatur gaya nih untuk kontennya nanti seperti apa. Apakah di sini nanti seperti ini atau mungkin juga seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa sesuaikan dengan preferensi kita masing-masing. Nah, untuk di bagian ini saya menginginkan untuk headernya itu saya buat dalam bentuk gambar saja supaya nanti lebih simpel ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan gambarnya untuk saya taruh di sini. Saya klik di sini gambar. Kemudian saya upload. Berikutnya ini gambarnya untuk profil guru penggerak misalkan. Saya open. Kemudian sama dengan yang tadi kita luaskan ya. Kita luaskan sesuai dengan kebutuhan. Ini jangan sampai ada yang mungkin tersembunyi gitu ya. Nah, ini kita akan menyesuaikan saja nih. Nah, ini sudah sesuai. Berikutnya ini kan untuk profil, masa isinya cuman ini kan nggak mungkin ya. Di bawahnya ini kan kita lengkapi ya dengan data diri kita masing-masing. Oke, misalkan di bagian bawah sini saya akan membuat style yang seperti ini saja. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya akan upload foto profil dulu. Ini supaya lebih bagus ya menurut versi saya ya. Kemudian kita upload, kemudian kita pilih foto mana yang akan kita sematkan untuk menjadi foto profil. Misalkan saja mana ya foto saya nih. Misalkan saya akan mengambil foto yang misalkan yang ini aja lah. Oke, sudah jadi. Kemudian di bagian ini kita isikan yaitu tentang diri kita. Ini saya sudah membuatnya tadi. Nah, di sini saya akan memberikan salam ya. Ini saya taruh di atas saja nih. Kemudian kita jadikan satu juga boleh. Namun kalau misalkan kita ingin taruh di atas juga boleh. Nah, ini kalau atas ini nggak diinginkan, ini kita bisa hapus ya. Oke, di sini
Ini saya akan memberikan salam dulu. Oke, sudah jadi. Nah, ini untuk di bagian profil ini sudah jadi ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan nih. Tentunya teman-teman untuk menyediakan foto ini sebaiknya fotonya tuh yang portrait ya. Yang portrait 3x4 atau berapa. Kalau ini kan fotonya lebar ya, jadi tampilannya bisa seperti ini. Kemudian untuk teksnya ini juga kita bisa perkecil juga, atau mungkin juga diperbesar. Ini sesuai dengan preferensi. Misalkan 10 seperti ini misalkan. Nah, berikutnya di sini untuk pengaturan rata kiri kanan tengahnya, ini pun juga kita bisa ada atur nih di sini. Misalkan di sini ratakan. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini sebagai contoh ya. Nanti teman-teman silahkan berkreasi sendiri sesuai dengan kesukaannya ya. Kemudian di bawahnya ini saya ingin menambahkan yaitu teks misalkan. Saya tambahkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan teks yang seperti ini, misalkan saya siap menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, ini tentunya kita bisa sesuaikan ya. Nah, ini untuk huruf kecil besarnya misalkan kita ingin membuat ukuran berapa nih, misalkan 12 atau mungkin 11 atau berapa. Nah, ini kemudian untuk warna juga bisa kita atur teman-teman. Oke, nah berikutnya di sini mungkin teman-teman ingin menambahkan lagi untuk di bagiannya ya. Nah, ini kita rapikan. Kalau misalkan ada yang kurang rapi kita rapikan. Kemudian di bawahnya ingin saya tambah lagi di bagian profil. Misalkan di sini saya akan menambahkan foto plus biodata diri misalkan. Saya pilih yang ini templatenya. Oke, kemudian di sini saya upload dulu untuk fotonya. Kita klik upload. Kemudian saya akan mengupload foto kebersamaan saya bersama dengan rekan-rekan bersama CGP satu kelas dulu ya. Satu kelas dulu bersama dengan Bapak fasilitator. Kemudian di bagian ini kita bisa isikan, misalkan judulnya adalah biodata diri. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya ini saya tulisi tentang biodata saya. Oke, misalkan di sini ini adalah berisikan nama. Oke, nama, kemudian di sini nama nih dan seterusnya, kemudian fasilitatornya siapa, PP-nya siapa. Oke, sudah ya. Ini coba kita rapikan dulu. Ini mungkin agak terlalu besaran. Oke, ini kurang sesuai, kita sesuaikan ya. Oke, misalkan adalah seperti ini. Untuk fotonya ini akan saya geser aja seperti ini biar kelihatan ini ya. Yang penting kita kelihatan semua nih. Oke. Kemudian di bawahnya akan saya berikan yaitu riwayat pekerjaan misalkan. Bagian ini kita klik di sini ya. Saya buat temanya sama saja seperti ini. Kemudian saya upload dulu yaitu kebersamaan dengan rekan-rekan guru di tempat saya. Oke, kemudian di sini kita isikan yaitu riwayat pekerjaan. Oke, di sini ini contohnya yang punya saya yang sudah jadi ya. Oh ya, sebentar, ini yang atas ini kita isikan pekerjaan, kemudian yang bawahnya ini adalah kita dulu itu mengajarnya di mana saja misalkan. Kemudian yang ini akan saya besarkan supaya nanti agak sesuai dengan yang atasnya ya. Ini fontnya ini berapa nih? Oh, 24. Saya buat juga ini ukurannya 24. Kemudian saya buat tebal. Oke, ini nanti silakan disesuaikan untuk warna-warnanya. Nah, kemudian apakah cukup seperti ini? Tentunya disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Misalkan fotonya ini kurang besar ya, kita agak besarkan lagi misalkan. Nah, misalkan seperti ini, yang penting semuanya bisa terlihat ya. Kemudian saya akan menambahkan lagi misalkan di bawahnya ini adalah saya buat sama. Ini misalkan riwayat pendidikan. Oke, saya buat riwayat pendidikan, kemudian saya upload foto yang terkait tentang pendidikan ini bersama dengan rekan-rekan sekelas dulu. Oke, kemudian di sini riwayat pendidikannya ini kita isikan ya. Oke, kita isikan ini sebagai contohnya.
Nah, sekarang di bagian profil ini sudah kelar. Tentunya kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan lagi riwayat apa, ini bisa kita tambahkan di bagian profil ya. Nah, anggaplah ini untuk profil saya ini sudah lengkap ya. Jadi ada profil dan lain sebagainya sampai dengan riwayat pendidikan. Kemudian untuk huruf yang kurang sesuai disesuaikan mulai dari warna maupun juga ukuran. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke yaitu artefak asli nyata. Nah, ini kita beralih ke pengeditan atau mengisi di artefak asli nyata yang menunya ini adalah drop down seperti ini. Kita bisa klik di sini langsung saja, atau mungkin juga kalian bisa masuk ke halaman ini. Nah, kita bisa klik di sini misalkan yaitu modul 11 misalkan. Nah, kita akan diarahkan menuju ke modul 11 ya. Sekarang kita lakukan pengisian di modul 1.1. Sebelum saya lakukan pengisian, di sini saya akan berikan yaitu gambar dulu ya, header lah, semacam header. Saya klik sisipkan, kemudian saya klik gambar, kemudian saya upload. Nah, ini yang nanti akan menjadi header saya open, kemudian kita masukkan ke sini. Kita sesuaikan ya, kita sesuaikan yang paling sesuai. Oke, anggaplah ini sudah sesuai. Nah, berikutnya di sini kita tambah di sini. Jadi kan nanti berbaris-baris gitu ya. Untuk artefak asli nyata, misalkan yang di sini kan kita ini masuk di menu yang modul 11 ya. Jadi yang ada kaitannya dengan 11 nih. Apakah hanya aksi nyata saja? Tentu saja bisa juga sesuai dengan kesukaan ya. Bisa demonstrasi kontekstual, aksi nyata, atau mungkin yang lainnya. Nah, ini. Nah, ini untuk yang terkait modul 11 ini saya akan sisipkan. Ini misalkan adalah dalam bentuk video dulu misalkan. Akan membuat baris 4 ya di sini ya. Kita klik di bawah ini, kemudian saya buat baris 4. Ini kan baru satu video atau satu item dengan tulisan. Ini dua, tulisannya di bawah. Ini adalah 3, 2 kecil, 1 besar. Ini 3, bawahnya ada tulisannya. Kemudian saya pilih ini aja lah, klik ini. Nah, jadi 4 seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan nih. Kita misalkan untuk menambahkan video misalkan. Tadi misalkan yang di depan tadi akan saya tambahkan lagi di sini misalkan. Saya akan menambahkan videonya. Ini saya akan mengambil linknya dulu ya. Misalkan linknya ini kita bagikan, kemudian kita salin. Kemudian kita kembali ke sini, kemudian kita klik tambah, kemudian kita klik YouTube. Karena di sini saya uploadnya di YouTube ya. Saya pastekan linknya yang tadi, kemudian saya enter. Kemudian kita klik di sini. Kemudian kita klik sisipkan. Oke, sudah muncul ya. Kemudian di sini kita kasih nama nih, tentang apa nih video ini. Misalkan saja di sini saya namai yaitu refleksi filosofis ya. Oke, refleksi filosofis pemikiran KHD. Oke, inilah misalkan video ya yang pertama. Misalkan yang kedua saya akan membuat video lagi, yaitu di sini saya bagikan, salin sama halnya dengan yang tadi. Kemudian di sini saya klik YouTube. Kemudian kita enter. Kita klik di sini, kemudian kita sisipkan. Kemudian sama halnya tadi di sini kita kasih judul ya. Misalkan saya tuliskan saja yaitu kesimpulan. Oke, seperti ini misalkan. Misalkan untuk yang ketiga ini boleh-boleh saja misalkan kita itu tidak ingin video lagi ya. Misalkan teman-teman ingin di sini itu gambar misalkan dalam bentuk Canva. Nah, di sini kita pilih, kemudian kita upload ya. Ini misalkan ini. Nah, kemudian di sini kita kasih nama ya, keterangan ini tentang apa. Misalkan aksi nyata penerapan modul 11 misalkan. Oke, udah jadi ya. Ini video ini adalah poster dari Canva. Misalkan untuk yang di sini ini saya akan membuat dalam bentuk PPT yang nanti bisa diputar misalkan teman-teman. Jadi di sini saya buat PPT, jadi nanti akan berbeda dengan video dan juga gambar. Nah, di sini untuk kita bisa upload di sini, ini saya rekomendasikan kita nanti ambilnya itu di drive ya. Jadi di sini kita upload dulu untuk PPT-nya. Ini misalkan untuk PPT saya itu adalah yang ini ya. Jadi PPT saya itu yang mana tadi ya? Coba saya cari dulu. Oke, PPT-nya nanti yang akan saya upload ini tugas presentasi kelompok B ini misalkan. Jadi sebelum kita tambahkan di sini dalam bentuk PPT, ini kita upload dulu nih di Google Drive. Kita masuk ke Google Drive dulu. Saya masukkan ke foldernya tadi. Tadi di sini ya. Saya masukkan di sini misalkan untuk bahan-bahannya gitu ya. Oke, saya upload.
ini, kemudian saya open. Kita pastikan ini biar terupload dulu ya, dan pastikan di sini ini sudah dibagikan supaya nanti bisa diputar ya. Ini pastikan sudah dibagikan. Kita tinggal klik di sini ya, jadi kita nggak perlu salin, nanti kita ambil dari drive, kemudian kita arahkan di sini. Tadi filenya kita taruh mana, misalkan ini. Nah ini ya, tadi klik, kemudian kita klik sisipkan. Oke, nanti akan bisa terlihat dan terputar. Nah bisa kan, ini nanti bisa diperbesar, kemudian bisa diluaskan dan lain sebagainya. Nah ini, oke, saya kasih contoh. Kalau punya saya itu sangat banyak sekali ya untuk di bagian ini. Ini ada banyak sekali, ada sekitar 12. Namun di saya contohkan kalau misalkan upload video gimana, kalau misalkan gambar gimana, kalau misalkan dalam bentuk PPT itu kira-kira bagaimana. Lah contohnya seperti itu ya. Nah ini contoh untuk yang artefak aksi nyata modul 1 misalkan. Nah berikutnya kita lanjut pengisian yang artefak aksi nyata modul 2. Kita klik di sini, atau teman-teman bisa langsung klik di sini ya. Nah ini. Kemudian untuk headernya, karena di sini sama artefak aksi nyata, maka saya akan buat sama saja. Saya sisipkan, masukkan gambar, kemudian kita klik upload. Kemudian tadi yang ini, kemudian kita luaskan. Oke, ini ada yang terlewat enggak ya. Oke, udah pas. Nah berikutnya kita klik bawah, ini kita sama dengan tadi. Ini kalau saya ini 4 ya, ini misalkan 4, nanti kita bisa 12 atau 16 dan seterusnya. Misalkan di sini yang pertama ini saya akan berikan PDF, misalkan PDF, PPT atau apapun, ini sama ya, kita upload dulu di Google Drive teman-teman. Nah ini misalkan saya upload dulu yaitu di Google Drive ya, ini kan sudah masukkan di folder ini. Saya klik, kemudian saya upload. Untuk filenya nanti ini demonstrasi kontekstual misalkan 2.2. Ini untuk saya masukkan di 22 ya. Oke, kemudian kita kembali, kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik dari drive. Berikutnya kita cari filenya tadi ditaruh mana. Oke, portofolio 2, double klik. Kemudian yang ini ya misalkan. Kemudian kita klik sisipkan. Nah, otomatis di sini sudah bisa ya. Oh ya, di sini kita bisa kasih nama nih. Jangan lupa dikasih nama ya, deskripsi singkat. Misalkan saja di sini adalah terkait tentang, nah ini demonstrasi kontekstual modul 22 misalkan. Ini juga kita bisa perbesar juga ya. Ini ukurannya bisa kita atur, misalkan seperti ini. Nah berikutnya di sini saya akan menyampaikan video. Caranya sama dengan yang tadi ya. Oke, saya sematkan video. Kita klik di sini, misalkan dari YouTube lagi lah. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita pilih, misalkan inilah terkait tentang praktik dengan rekan sejawat ya, yang aksi nyata modul 2.3. Kita klik sisipkan. Kemudian kita kasih deskripsi singkat di bawahnya. Oke, misalkan saja adalah di sini. Oke, ini kita bisa perkecil, disamakan misalkan. Kemudian juga kita seperti ini, pertebal. Oke, untuk seterusnya nanti sama ya, silakan diisikan. Saya kemarin ada sekitar 12 kalau enggak 8 ya. Nah ini adalah untuk yang 2 sudah ya, modul 2. Berikutnya di sini kita lanjut ke 3. Kita bisa klik di sini ataupun juga kita klik di sini. Nah seperti ini. Kemudian saya buat dulu untuk headernya. Saya tambah header yaitu gambar. Oke, ini karena ini masih ada kaitannya dengan artefak. Kemudian di sini saya akan luaskan. Oke, pastikan jangan ada yang terpotong ya. Oke, ini coba, ini kita sesuaikan pas nih. Kemudian kita klik bawah. Kemudian kita klik di sini ya. Saya buat 4 lagi ya. Nanti kalau ingin menambah di sini kita klik bawah. Kemudian kita klik tambah lagi. Nah, klik tambah lagi, kita klik tambah lagi. Misalkan di sini kan isinya ada 4. Kemudian di sini ada 4 ya, 4 kali 3 kan, ada 12 misalkan. Nah caranya sama dengan yang tadi teman-teman ya. Misalkan saya akan menambahkan ini tugas ruang kolaborasi tentang penyusunan program ya. Ini kita salin. Kemudian saya tambah di sini. Ini saya kasih contoh satu aja. Kita pastekan, kemudian di enter. Kita klik, kemudian sisipkan. Berikutnya terakhir di sini kita kasih judul deskripsi ya.
Misalkan saja untuk di sini deskripsinya itu saya buat ini adalah ini misalkan tugas ruang kolaborasi dan seterusnya, ini tentang market day. Ini salah satu program saya dulu itu adalah tentang market day ini ya. Nah, nanti untuk menambahkan ini sama halnya dengan yang tadi ya, kita tambahkan kalau PPT yang seperti tadi, kemudian ke PPT atau file apapun ini kita masukkan ke drive dulu. Jangan lupa drive-nya itu disetting dibagikan kepada semua ya. Untuk YouTube ya kita masukkan saja nih. Oke ya udah ya. Kemudian kita lanjutkan, ini sudah modul 13. Kita lanjutkan ke ini sudah semua ya. Kita lanjut ke publikasi nih. Kita publikasi, kita tambahkan isi dari publikasi ini apa aja. Oke, di sini saya kasih header dulu yang ada kaitannya dengan publikasi ya. Kebetulan saya sudah membuatnya di Canva sebelumnya. Saya upload, kemudian yang ini, kemudian kita open. Kemudian kita sesuaikan lagi sama halnya dengan yang tadi ya. Oke, ini sudah apa belum? Oke, sudah pas ini. Kemudian di bawahnya ini kita pastikan, kita hitung dulu untuk publikasi yang ingin kita berikan itu berapa. Nanti kita sesuaikan dengan kolom yang akan kita isikan. Oke, di sini saya akan tambahkan, misalkan saya buat 4 lagi dulu ya. Nanti kalau nambah di bawah lagi ya sama dengan yang tadi. Misalkan di sini saya publikasi ke jurnal nasional. Saya buat gambarnya dulu, saya upload dulu gambarnya. Oke, ini saya dulu itu pernah publikasi di Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar dari Universitas Pendidikan Ganesha ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan link dulu nih. Nah, linknya ini jangan lupa untuk kita itu juga disematkan ya. Jadi ini untuk linknya, artikel saya dulunya yang judulnya itu tentang apa nih? The Cause and Impact of Public Elementary School Regrouping. Nah, ini artikelnya, ini kita salin linknya di atas ini ya. Ini kita Ctrl A, kemudian kita copy. Kemudian di sini kita bisa sematkan link di sini. Nah, ini adalah ini kita bisa ubah ya. Ini kan untuk link, nanti ketika diklik ini nanti supaya bisa diarahkan ke sini, maka di sini kita buat link itu dengan teksnya itu kita tulis saja link artikel. Jadi misalkan ini adalah kan kita copy nih. Nah, kemudian kita klik sini link. Ini adalah untuk tautannya ini. Kemudian di sini kita ganti link artikel. Nah, seperti ini. Kemudian kita terapkan. Sehingga ada tulisan link artikel. Ini nanti kalau misalkan diklik, ini nanti akan diarahkan menuju ke linknya. Nah, nanti bisa diklik itu ketika kita sudah publish ya. Nah, ini ketika kita sudah publish barulah nanti kita bisa klik linknya. Oke, satu lagi ini saya upload foto dulu. Ini artikel keduanya. Nah, berikutnya di sini juga artikel ini kita ambil linknya supaya nanti kita ketika ada orang yang lihat atau fasilitator PP kita ingin lihat nanti bisa diarahkan ke sini. Nah, kita masuk dulu ke artikelnya. Ini kita copy. Ini contoh yang artikel online ya. Oke, kemudian kita klik di sini. Kemudian kita pastekan dulu nih. Kemudian setelah itu kita buat ini untuk teksnya yang nanti bisa diklik itu adalah misalkan link artikel. Kita terapkan. Kemudian kita bisa berbesar juga ya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kalau misalkan teman-teman publikasinya itu di media massa misalkan, atau mungkin di mana, ini kita upload di sini ya. Kalau misalkan dalam bentuk file, ini teman-teman silahkan diupload di drive dulu ya. Ini sama halnya dengan yang tadi. Oke, ini untuk yang publikasi sudah ya. Berikutnya kita lanjut ke sertifikasi dan juga pelatihan. Nah, ini kita isikan dulu untuk headernya. Oke, saya buat header dulu, saya tambah. Ini gantian saya buat foto bersama dengan PP saya dulu ya, Ibu PP. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, kayaknya udah. Di bawahnya kita buat lagi misalkan 4. Nanti kalau misalkan ditambah ya kita tambah lagi ya, disesuaikan. Kemudian untuk yang pertama di sini misalkan saya akan upload yaitu di sini sertifikat GWE misalkan. Nah, sertifikat GWE ini kita upload dulu nih di sini. Misalkan di sini kita tambah baru.
ini adalah upload file. Ini sertifikat GWE ini yang akan saya upload. Setelah berhasil diupload, nah ini sudah berhasil ya. Barulah di sini kita tambahkan ya. Tambahkan ini adalah dari drive misalkan. Dari drive. Kemudian kita diarahkan ke sini. Kita cari yang tadi, ditaruh mana foldernya. Oke, sertifikatnya ini ya. Kemudian kita sisipkan. Oke. Sudah jadi. Nanti diisikan sesuai dengan yang tadi ya contohnya. Nah ini termasuk video, misalkan teman-teman itu publikasi misalkan seminar internasional atau seminar nasional, ini fotonya bisa ditambahkan, atau mungkin sertifikatnya ya, atau proceeding atau apa. Ini contoh untuk yang sertifikasi dan pelatihan. Ini sebenarnya sertifikasi dan pendidikan atau sertifikasi dan pelatihan itu disesuaikan saja ya nanti ya. Nah kemudian umpan balik, di sini kita diarahkan menuju ke umpan balik. Kita buat headernya dulu. Saya buat header yang ini. Sudah saya siapkan untuk headernya. Oke, ini terkait tentang umpan balik. Kemudian kita sesuaikan, ya kan? Ini udah, coba, ya sudah pas. Di bawahnya sama halnya dengan yang tadi. Ini kita tambahkan ya, sesuai dengan keinginan. Oke, misalkan ingin tambah lagi, disesuaikan dengan yang dimiliki. Kemudian di sini kita upload sama halnya dengan yang tadi. Kalau misalkan video ya video, umpan balik dalam bentuk video, kemudian umpan balik dalam bentuk PDF atau apa. Kalau misalkan video di YouTube ya kita salin copy paste seperti tadi. Kalau misalkan kita upload yaitu dalam bentuk apa itu ya, file misalkan PPT atau mungkin PDF, ini nanti kita upload dulu di drive. Dan contohnya untuk yang sudah jadi adalah seperti ini. Inilah umpan balik kepala sekolah, ini adalah drive ya. Kemudian di sini untuk umpan balik dari teman sejawat, kemudian umpan balik dari ini kepala siswa, ini seharusnya kita edit ya. Nah ini. Kemudian ini sudah jadi ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya teman-teman. Nah berikutnya di sini kita lanjutkan, yaitu di bagian ini kan sudah umpan balik ya, galeri. Nah galeri ini teman-teman diisikan yaitu bebas ya. Ini tentunya hal-hal yang berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang pendidik. Dan kita harus ingat bahwa kita nggak boleh untuk menyematkan yang tidak ada kaitannya dengan profesi kita sebagai seorang pendidik. Misalkan di sini cuman kita ingin kasih teks saja, misalkan ini juga bisa. Misalkan di sini adalah galeri. Nah kemudian kita bisa perbesar juga. Oke, misalkan seperti ini, kita taruh di rata tengah. Kemudian di sini kita tandai untuk warnanya, gayanya misalkan. Nah ini, oh ini ikut semua. Nanti silahkan teman-teman disesuaikan untuk warnanya, cukup yang ini saja ya. Dan setelah itu di sini kita tambahkan lagi sama halnya dengan yang tadi, misalkan seperti ini. Kemudian kita ingin tambah lagi juga boleh. Kemudian di sini misalkan saya akan upload saja galeri ini, misalkan terkait tentang video ya, foto lah ya. Oke, saya ambil dulu. Oke, saya ambil foto yang ada kaitannya, misalkan saya ambil yang ini. Nah nanti akan tampilkan. Kemudian kita tambah lagi misalkan. Kemudian kita ambil lagi pembelajaran bersama-sama. Ini kita ambil lagi, open. Kemudian teman-teman di sini disampaikan ini tentang apa nih gitu ya. Nah ini tentang apa? Ini misalkan adalah di sini ada kekhawatiran atau apa gitu ya. Atau mungkin di sini galeri dokumentasi tentang lokakarya orientasi misalkan. Nah ini disesuaikan. Kemudian di sini misalkan lokakarya yang satu misalkan. Nah ini kita bisa taruh tengah juga ya. Oke, nanti silahkan disesuaikan mau diisi apa, video juga boleh ya. Nah ini, oke, galeri sudah. Berikutnya di sini untuk media sosial. Nah media sosial di sini kita sesuaikan apa saja yang ingin kita masukkan di sini. Oke, saya tambahkan dulu untuk headernya misalkan.
Saya tambah header, ini saya taruh di sini. Oke, ini header untuk media sosial. Nah, ini kita sesuaikan lagi ya. Oke, sekarang kita buat untuk menu-menunya. Misalkan di sini saya berikan gambar lagi ya. Ini misalkan untuk yang pertama ini adalah saya upload dulu untuk misalkan di sini blog ya. Kebetulan saya juga punya blog. Kita masukkan di sini. Nah, berikutnya kalau misalkan supaya nanti bisa diklik ya linknya, ini kita bisa klik sini. Supaya nanti gambarnya ini bisa diklik. Misalkan adalah blog saya itu nah seperti ini. Ini kita terapkan, nanti ketika diklik nanti akan diarahkan menuju ke link ini. Nah, ini adalah dialihkan ini. Nah, ini menuju ke blog saya ya. Ini nih. Kemudian di sini adalah kita bisa beri nama blog atau website misalkan. Oke, ini nanti dengan hanya diklik saja di gambarnya ini nanti akan bisa diarahkan ya menuju ke link yang tadi sudah kita sematkan. Karena di sini sudah tersemat ya. Ini kita sematkan pada gambarnya. Kemudian yang kedua, misalkan di sini saya akan menambahkan link media sosial dalam bentuk YouTube misalkan. Nah, ini kita masukkan nih untuk linknya. Jadi teman-teman silahkan dibuka untuk profilnya, profil dari YouTube-nya ya. Nah, di sini di atasnya ada link ya, link profil nih. Ini kita blok, kemudian teman-teman silahkan disalin. Oke, di copy seperti ini ya. Sebentar. Ini kita copy seperti ini. Oke, udah. Berikutnya supaya gambar ini nanti ketika diklik itu bisa mengalihkan ke YouTube, ini kita klik di sini link, kita sisipkan. Oke, kita terapkan. Nah, begitu diklik nanti akan diarahkan ke sana. Karena di sini sudah dialihkan ya. Nah, udah dilingkan. Sekarang di sini adalah kita kasih nama nih. Kemudian satu lagi misalkan TikTok ya. Ini kita upload, ini adalah TikTok misalkan, akun media sosial TikTok. Kemudian kita ambil nih link TikTok kita. Buka di TikTok kita, kemudian kita pilih di profil ini dulu ya. Kemudian kita copy linknya dari akun TikTok kita nih, kita blok. Kemudian di sini kita copy. Oh ya, bagi teman-teman yang belum follow Calon Guru Official di TikTok, silahkan di follow ya. Berikutnya di sini kita klik di sini, kemudian kita link lagi nih. Oke, udah kita terapkan. Oke, sudah tersemat ya. Kemudian di sini kita namai TikTok. Oke, ditebalkan juga boleh sama dengan ini ya. Kemudian link media sosial Instagram atau mungkin Twitter dan lain sebagainya, Facebook nanti silahkan ditambahkan. Kalau kurang ini ditambah lagi ya. Di sini kan ditambah lagi nih. Nah, seperti ini. Oke, sudah clear ya. Ini adalah untuk di bagian media sosial sudah semua. Nah, kalau misalkan semua ini sudah, nah berikutnya supaya ini nanti dari seluruh halaman nanti bisa dipublikasikan, bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, di sini perlu kita publikasikan nih. Namun sebelum dipublikasikan, teman-teman harap diperiksa lagi untuk tampilan di halaman muka ini mau ditambahkan apa enggak. Di halaman profil mau ditambahkan atau enggak, apakah masih perlu diedit atau enggak. Kemudian di bagian seluruh menunya ini silahkan dicek satu persatu ya, baru nanti bisa dipublikasikan. Kemudian untuk supaya ini nanti bisa dilihat ya, supaya dilihat oleh orang lain, ini perlu kita publikasikan. Untuk publikasikan ini kita klik di sini. Publikasikan, iya kan? Nah, di sini sekarang kita masukkan buat alamat email kita atau alamat web kita ya. Jadi kan di sini ada site ini kan. Nah, di sini kita misalkan adalah di sini portofolio. Nah, ini kita pilih yang belum ada namanya ya. Kalau misalkan di sini maaf alamat itu sudah digunakan, berarti kan di sini kita harus ganti nih. Misalkan portofolio calon guru misalkan. Nah, ternyata di sini ada yang udah menggunakan, jadi saya tambah 2 misalkan. Nah, misalkan di sini saya tambahin Ngawi aja lah ya. Portofolio. Ini huruf besar nggak bisa ya. Calon guru Ngawi. Nah, pastikan di sini checklist ya.
Kalau sudah, nah nanti alamat kita nih, alamat kita, ya kan? Kalau misalkan sudah, di sini teman-teman jangan lupa ini diatur nih, siapa yang dapat melihat situs ini. Semua orang di kementerian. Kalau misalkan teman-teman hanya tampilkan di sini, nggak diubah di sini, maka yang bisa melihat portofolio digital kita ini hanya orang-orang yang login menggunakan akun belajar.id. Supaya nanti seluruh akun Google, bukan hanya akun belajar.id ini yang bisa melihat, ini kelola ini kalian klik. Nah, berikutnya di sini untuk melihat ini biarkan saja. Kemudian di sini untuk situs ini dipublikasi siapa saja yang bisa ini. Bukan hanya di kementerian tapi di publik ya, buat publik. Nah, pastikan seperti ini. Kalau sudah, ini kita klik selesai. Nah, alamat kita ini ya, lengkapnya ini alamatnya. Kemudian di sini kita jangan checklist ya, karena di sini supaya nanti ditemukan di mesin pencari. Kita klik publikasikan. Oke, sekarang sudah terpublikasikan. Ini kita klik OK. Kemudian untuk membagikan linknya, teman-teman klik di sini titik 3 ini ya, bukan titik 3 tapi tanda panah ke bawah, klik. Kemudian lihat situs yang dipublikasikan. Nah, sekarang sudah bisa ya. Jadi ini untuk link kita ini di bagian profil ya, kita masuk ke profil. Kalau misalkan di sini kita hapus ini, kemudian kita enter, kita masuk ke beranda nih ya. Ini ke berandanya ya teman-teman. Kemudian kita sudah bisa di navigasi, sudah bisa, ini diputar juga sudah bisa kan. Oke, ini udah bisa diputar. Kemudian kita cek satu persatu menunya sudah bisa atau belum. Kemudian di profil ini juga sudah seperti tadi yang kita buat ya. Oke, sudah semua. Kemudian di artefak nyata di modul 1 misalkan, apakah bisa? Oke, sudah terlihat. Ini juga kita bisa lihat ya. Kemudian bisa kita putar juga. Oke, bisa. Kemudian di modul 2 misalkan. Nah, ini tadi saya bagikan, ini baru 2 kan. Ini juga bisa diputar. Kemudian di sini juga bisa dilihat. Kemudian di modul 3 pun juga demikian. Ini sudah bisa semua ya. Oke, ini bisa diputar. Kemudian publikasi ini juga sudah tersemat. Ketika di sini ada link artikel, ini kita klik di sini, kita diarahkan ke menuju ke artikel yang sudah saya publikasikan. Oke, berikutnya di sini juga sudah bisa. Berikutnya untuk di sertifikasi pelatihan, ini tadi saya baru tambahkan satu, ini sudah ketemu ya. Oke, sudah bisa dilihat. Umpan balik di sini juga sudah masuk. Umpan balik tadi belum kita tambahkan ya. Nanti tampilannya sama dengan ini untuk umpan balik. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah diupload ya tadi. Kemudian di galeri ini juga sudah bisa terlihat. Ini galeri yang tadi ya, foto-foto tadi. Kemudian di lainnya di media sosial ini juga sudah tersemat. Misalkan kita klik di blog, ini kita masuk ke blognya. Kemudian YouTube, ini kita masuk ke link YouTube-nya. TikTok, masuk ke TikTok-nya, ya kan. Oke, masuk ke profilnya. Nah, dengan demikian ini sudah kelar nih, sudah clear, kita bisa membuat portofolio digital. Nah, untuk membagikannya, teman-teman silahkan bagikan aja nih di atas ini. Nah, ini tadi alamat kita calon guru Ngawi kan. Nah, ini ketika ini di copy, ya kan, di copy, kemudian dibagikan ke temannya atau dipastikan ini ya, misalkan ya, kita cek nanti ditemukan. Oke, demikianlah tutorial lengkap cara membuat portofolio digital untuk guru penggerak ataupun juga calon guru penggerak ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.